Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wewe. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari Bapak Edrawan Hermansyah yang berjudul Pesugihan Kelelawar. Baiklah, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini sebuah kisah tragis tentang seorang pria setengah baya, sebut saja namanya Kohari, yang nekat melakukan pesugihan kelelawar. Kohari mengalami tekanan hidup yang cukup berat setelah berhenti sebagai security di sebuah bank di kota Medan. Ia hidup menganggur selama berbulan-bulan. Tak ada tawaran pekerjaan karena ia hanya memiliki ijazah SMA saja. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, pasangan suami istri yang mempunyai 2 orang anak ini sering menyimpan barang emas. Mereka menjadi penghuni rumah gadai. Istrinya hanya bisa mengeluh dan mengeluh, serta nyaris putus asa. Bahkan suatu hari istrinya berniat meminta cerai bila emas yang digadaikan Kohari tidak dapat ditebusnya. Kohari cukup prihatin atas ancaman sang istri tercinta, bahkan sampai pusing 7 keliling. Untuk mendamaikan hatinya sendiri, ia sering menghabiskan waktu dengan minum di Lapo Tuak. Siang itu Kohari sedang nongkrong di Lapo Tuak Jalan X. Ketika itu ia menyaksikan seorang laki-laki berpenampilan menarik turun dari sebuah mobil sedan yang dikemudikannya. Kohari sangat mengenal pria itu, lalu bergegas mendatanginya. Sukses kamu kini ya? Kohari menegur pria itu, ketika keduanya sudah berdiri saling berhadapan sambil berjabat tangan. Pria itu bernama Hanafiah. Hanafiah adalah rekan kerja Kohari dulu ketika masih bekerja di bank yang sama sebagai security. Hanafiah cuma tersenyum. Apa objekanmu? Hebat ledakannya ya? Tanya Kohari sambil membuntuti Hanafiah masuk ke dalam rumah makan. Kau pikir aku teroris, punya bom yang bisa meledak? Jawab Hanafiah begitu keduanya duduk di pojok rumah makan. Kini giliran Kohari yang menebar senyum yang dipaksakan. Dipaksakan karena hatinya mulai iri dengan kesuksesan temannya. Kau sendiri gimana? Tanya Hanafiah sambil menatap wajah temannya yang kurang energik, bahkan terkesan kusut dengan rambut yang aut-autan. Ya, beginilah seperti yang kau lihat. Jawab Kohari pendek saja, yang ingin menyembunyikan masalah ekonomi rumah tangganya. Kita makan saja dulu, kalau sudah kenyang, bicara bisa lebih lancar dan terbuka. Ajak Hanafiah sesaat pelayan menyajikan makanan di meja. Ketika mulai menyantap makanan, Hanafiah dengan suara pelan berkata, bahwa semua yang diperolehnya merupakan pemberian dari setan. Apa? Kau bercanda bukan? Pelan-pelan ngomongnya, Hanafiah mengingatkan. Terus terang saja, aku nekat melakukan ritual pesugihan atas petunjuk seorang dukun di Tanah Karo, ucap Hanafiah. Sejenak Kohari terdiam serta berhenti menyuap nasi di tangannya. Jadi yang kumiliki sekarang ini adalah atas bantuan kelelawar yang mengambil uang orang-orang kaya yang mereka dapatkan dari hasil korupsi atau kong kali kong, ucap Hanafiah. Kohari hanya terpana mendengar penuturan temannya. Terbesit tanda tanya di benaknya. Apa segampang itu untuk menjadi orang sukses dan kaya mendadak? Ucap Kohari. Kalau kau kurang percaya, mari ikut aku ke desa X di Tanah Karo. Desa itu berada di kaki gunung X. Ajak Hanafiah setengah berbisik. Tanpa pikir panjang, Kohari pun mengikuti ajakan Hanafiah. Ringkas cerita, malam itu mereka telah berada di rumah sang dukun. Seorang pria yang berusia 70 tahun dan menyambut tamunya dengan dahi berkerut. Mbah Kunto, begitulah beliau akrab disapa. Ternyata bukan asli suku Karo, lebih tepat dikatakan berasal dari Jawa Deli. Sang dukun telah mampu menebak maksud kehadiran mereka berdua di rumahnya saat itu. Kalau dengan Hanafiah, ia sudah mengenalnya karena sudah pernah menimba ilmu ritual kelelawar beberapa bulan yang lalu. Dengan penampilannya yang elit, Mbah Kunto memastikan Hanafiah sudah berhasil melakukan ritual pesugihan kelelawar. Oh ya, siapa nama kau tadi? Dan berniat pula ingin kaya.
Tanya sang dukun sambil memelototi wajah Kohari cukup lama. Kohari mbah, saya sudah bosan menjadi orang susah. Jawab Kohari dengan nada gugup. Itu alasan klasik bagi mereka yang malas. Tapi baiklah, kalau kau memang sudah punya niat, saya akan coba membantu. Namun saya minta sebaiknya kau pikir berkali-kali dan kalau perlu batalkan saja niat kau itu. Ujar Mbah Kunto. Loh, kok begitu mbah? Menurut teropong batin saya, kau tidak cukup kuat untuk memenuhi syarat-syaratnya. Ujar Mbah Kunto. Betapapun beratnya, saya ingin mencobanya mbah. Kata Kohari dengan nada memelas. Ringkas cerita, setelah menyimak syarat-syarat yang harus dipenuhi kemudian keduanya pamit dan berlalu. Begitu tiba di rumah kontrakannya, di bilangan kota Matsum Medan, Kohari segera menyiapkan segala sesuatunya. Selama 40 hari dia puasa mutih, kemudian dilanjutkan dengan mandi sari air bunga talon, sebelum berangkat menuju sebuah goa misteri dekat lausi debu-debu di kaki Gunung X. Dikatakan goa misteri karena goa itu hanya bisa terlihat pada waktu bulan purnama selama beberapa menit saja. Kebetulan malam itu merupakan malam Jumat Kliwon. Kohari sekitar pukul 12.30 malam telah bersimpuh duduk di sebuah tempat yang diarahkan oleh dukun itu sebelumnya. Suasana sekitar batu itu sepi mencekam, seperti tempat jin buang anak. Meskipun hati Kohari berdebar-debar, tapi ia coba tegar sambil membayangkan dirinya menjadi orang kaya baru. Hanya itu letak kunci keberaniannya. Sambil menyalakan api menyan di hadapannya, Kohari terus membaca bait-bait mantra mistis yang telah dihafalkan selama beberapa malam sebelumnya. Beberapa saat kemudian terlihat dari arah kejauhan di kaki Gunung X sebuah pintu goa yang dipercaya sebagai goa misteri tersebut. Dari dalamnya keluar sesosok makhluk bertubuh manusia tapi berkepala kelelawar. Sang makhluk berjalan terlatih-tatih mendekati Kohari yang masih komat kamit membaca mantra. Aku barusan mencium bau manusia, makanya aku keluar dari istanaku. Kata makhluk berkepala kelelawar dengan pandangan menungkik ke wajah Kohari. Ya, saya memang manusia, datang ke sini untuk membuat kesepakatan dengan penghuni goa misteri atas saran Mbah Kunto. Kohari menjawab. Kesepakatan apa? Tanya manusia kelelawar itu. Kesepakatan sebagai syarat untuk mengamalkan pesugihan kelelawar agar bisa menjadi kaya dengan cepat. Jawab Kohari. Kau sudah siap untuk menanggung semua resiko yang akan dihadapi? Tanya makhluk kelelawar itu. Ya, siap, sangat siap. Jawab Kohari. Pernyataan itu perlu diuji dan dibuktikan terlebih dahulu. Kata si makhluk kelelawar sambil terus berlalu dan menghilang. Tentang hal itu Kohari sudah mendapat arahan dan petunjuk dari Mbah Kunto, sehingga dirinya pada saat itu telah dipagari dengan beragam jimat anti berbagai racun binatang berbisa. Belum beberapa detik si makhluk kelelawar meninggalkannya, Kohari segera dikerumuni ratusan, bahkan ribuan kelabang dalam ukuran relatif besar. Silih berganti menyengat kulit tubuhnya. Hanya terasa sakit dan perih, tapi racunnya tidak tembus ke dalam. Entah bagaimana awalnya, para kelabang yang berjumlah ribuan tersebut semuanya menghilang entah kemana. Itu artinya Kohari dianggap lulus dalam ujian pertama. Sambil menarik nafas panjang, Kohari dengan hati berdebar-debar menunggu apa yang akan dihadapinya lagi. Waktu saat itu telah lewat tengah malam menjelang dini hari. Semoga saja ujian selanjutnya dapat dihadapinya dengan hasil yang sama. Sukses dalam menghadapi siluman kelabang. Beberapa menit telah berlalu, belum ada tanda-tanda berupa apapun. Kohari masih asik celingak-celinguk ke kanan dan kiri. Ketika di hadapannya tiba-tiba muncul seorang wanita cantik berpakaian gaun tipis. Saking tipisnya seperti tidak berbusana. Ngapain dini hari begini abang berada di tempat sepi begini?
Sapa wanita itu sambil senyum menggoda. Kemudian wanita bergaun putih tipis itu berjalan semakin mendekat lalu duduk di sebelah Kohari. Jantung Kohari berdebar-debar. Bukan karena takut tapi merasa sangat bergairah, birahinya naik sampai ke ubun-ubun. Namun Kohari merasa curiga, mengapa wanita yang kelihatan wanita baik-baik dan ramah tutur katanya ini pada waktu itu masih berada di luar rumahnya. Ingin ditanyakan tetapi suaranya tidak kunjung keluar. Kohari hanya mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang melakukan ritual pesugihan kelelawar. Pesugihan kelelawar? Abang tidak takut? Tanya wanita itu. Takut juga, tapi aku ingin memiliki kekayaan dengan mudah. Jawab Kohari. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa sudah banyak korban yang jatuh setelah melakukan pesugihan di sini. Mereka hilang tanpa jejak. Ujar wanita itu. Oh ya? Tanya Kohari yang mulai menyusut nyalinya. Iya, buat apa aku bohong? Semua ini ku katakan karena aku kasihan pada abang yang sepertinya ingin mengantar nyawa kemari. Ucap wanita itu. Cukup lama Kohari memikirkannya. Wajahnya tertunduk lesu kehilangan semangat. Dia yakin wanita itu tidak berbohong. Sebenarnya abang tak perlu repot-repot melakukannya. Karena di dalam goa di depan sana cukup banyak tersimpan barang-barang emas dan permata yang tak ternilai harganya. Kalau abang mau, semuanya akan menjadi milik abang. Ucap wanita itu. Tapi, ujar Kohari ragu-ragu. Tak usah pakai tapi lagi. Kata wanita itu meyakinkannya. Lalu Kohari bersama wanita cantik itu langsung menuju ke goa itu, berjalan sambil berangkulan menuju pintu goa. Hati Kohari berbunga-bunga sambil membayangkan akan menjadi orang kaya. Kohari pernah diperingatkan Mbah Kunto bahwa ujian dan godaan yang paling berat datang dari komunitas wanita siluman yang sering bergentayangan malam hari di sana. Namun peringatan itu terlupakan olehnya. Beberapa hari kemudian Hanafiah datang melihat Kohari karena tidak ada kabar berita tentang nasib temannya itu. Di hadapan kaki Gunung X, ditemukannya Kohari dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada saat itu kondisi Kohari belum meninggal, ia masih menceritakan pengalaman tragisnya malam itu. Aku yang salah, sempat tergoda dengan wanita cantik yang ternyata sejenis siluman. Ungkap Kohari dengan nafas yang ngos-ngosan. Setelah cerita Kohari langsung pingsan. Kemudian Hanafiah langsung membawa Kohari menuju rumah sakit swasta di kota Medan. Di ruang gawat darurat, Kohari menghembuskan nafas terakhirnya. Menurut visum para medis, Kohari meninggal karena alat vitalnya membusuk karena gigitan gigi taring yang sangat tajam. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi cerita kisah nyata dari Bapak Edrawan Hermansyah. Bagaimana menurut sobat ceritanya? Kalau menurut sobat ceritanya menarik, silahkan subscribe, like, komen dan share ceritanya dan tunggu cerita kisah nyata selanjutnya. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Dan apabila sobat memiliki atau mengalami kisah nyata tentang hal-hal mistis, dapat mengirimkan cerita sobat ke email desainumahku1@gmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.